Assalamualaikum Ananda Solih dan Solihah. Bagaimana kabarnya pagi ini? Apakah sudah sarapan? Sudah sholat duha? Sebelum belajar, marilah kita berdoa agar pembelajaran kita hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ananda Solih dan Solihah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan, pada pembelajaran 3 dan 4. Adapun tujuan pembelajaran hari ini ialah 1. Menjelaskan sistem tanam paksa pemerintahan kolonial Belanda. 2. Menjelaskan berbagai perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda di berbagai daerah. 3. Menyebutkan peristiwa-peristiwa seputar Sumpah Pemuda tahun 1928. Dan 4. Menyebutkan faktor yang membedakan suku bangsa satu dengan yang lainnya. Tahukah Anda semua bahwa berbagai kebijakan pemerintah kolonial Belanda telah menyengsarakan rakyat Indonesia? Salah satunya sistem tanam paksa. Tahukah kalian apakah sistem tanam paksa itu? Kolonial Belanda melakukan sistem tanam paksa di bawah kepemimpinan Johannes van den Bosch. Untuk menambah wawasan Anda semua, ayo simak teks narasi sejarah yang berjudul Sistem Tanam Paksa Kolonial Belanda pada halaman 16. Pemerintah kolonial Belanda melakukan sistem tanam paksa di bawah kepemimpinan Johannes van den Bosch. Sistem ini pertama kali diperkenalkan di Jawa pada tahun 1847. Sistem ini diberlakukan di Sumatera Barat, yaitu Minahasa, Lamaong, dan Palembang. Saat itu, penduduk dipaksa menanam kopi untuk diserahkan kepada pemerintah kolonial. Pelaksanaan sistem tanam paksa banyak mengalami penyimpangan. Rakyat yang tidak memiliki tanah dipaksa bekerja melebihi 2 bulan. Waktu tersebut melebihi waktu tanam padi yang membutuhkan perawatan terus-menerus. Kelebihan hasil panen dan jumlah pajak yang harus dibayarkan juga tidak dikembalikan kepada rakyat. Kegagalan panen juga ditanggung petani. Penyimpangan tanam paksa memberatkan rakyat Indonesia. Banyak tanah terbengkalai, rakyat makin menderita, dan bencana kelaparan melanda, sehingga banyak kematian. Sistem tanam paksa menimbulkan penentangan rakyat, sehingga pemerintah Belanda menghapus sistem tanam paksa secara bertahap. Salah satu tokoh Belanda yang menentang adalah Douws Dekker. Douws Dekker menulis buku berjudul Max Havelaar. Dalam bukunya, ia menuntut agar pemerintah Belanda lebih memperhatikan kehidupan rakyat Indonesia. Douws Dekker juga mengusulkan beberapa langkah, seperti edukasi, irigasi, dan transmigrasi. Douws Dekker atau Danu Dirja Setiabudi adalah orang yang berada di balik organisasi politik Indische Partij. Meskipun Douws Dekker dari Eropa, tapi cita-citanya dalam memperjuangkan kemerdekaan tidak padam. Douws Dekker lahir di Jawa Timur. Ayahnya adalah orang Belanda. Douws Dekker mengubah namanya menjadi Danu Dirja Setiabudi, nama yang diberikan oleh Presiden Soekarno untuknya setelah menjadi Muslim. Ia sering mengenakan kopiah hitam dan ikut aktif di dalam Partai Masyumi. Keputusan masuk Islam Douws Dekker dinilai dipengaruhi oleh Natsir. Ia cukup dekat dengan intelektual Islam di Bandung, seperti Natsir dan Syahrir. Lama-kelamaan rakyat Indonesia mengadakan perlawanan karena niat jahat bangsa-bangsa Eropa itu mulai terkuak. Perlawanan pertama terhadap Portugis. Perlawanan terhadap Portugis pertama terjadi di Aceh. Alasannya adalah karena jatuhnya Malaka ke Portugis pada tahun 1511. Bentuk-bentuk perlawanannya adalah melakukan serangan kepada Portugis di Pedir, Pasai, dan Aru tahun 1524. Hasil perlawanannya berhasil mengusir Portugis dari Pedir, Pasai, dan Aru. Kemudian perlawanan dilanjutkan oleh Sultan Alauddin Riayat Shah.
Alasan perlawanan karena jatuhnya Malaka ke Portugis pada tahun 1511. Bentuk-bentuk perlawanan yaitu menyerang Portugis di Malaka tahun 1568. Namun perlawanan mengalami kegagalan. Kemudian perlawanan juga dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda. Alasan perlawanan karena jatuhnya Malaka ke Portugis tahun 1511. Adapun bentuk-bentuk perlawanannya yaitu 1. Melakukan serangan-serangan agresif terhadap Portugis. 2. Mengirim ekspedisi yang terdiri atas beberapa kapal untuk menggempur Malaka tahun 1629. Dan hasil perlawanannya yaitu tahun 1614 berhasil mengalahkan Portugis di Bintan. Kemudian tahun 1629 mengalami kegagalan karena ekspedisi yang dikirimnya dihancurkan oleh Portugis. Perlawanan terhadap Portugis juga terjadi di Maluku oleh Sultan Hairun. Alasan perlawanan yaitu 1. Portugis melakukan monopoli perdagangan. 2. Portugis ikut campur tangan dalam pemerintahan. 3. Portugis ingin menyebarkan agama Katolik. Bentuk perlawanan yaitu melakukan perlawanan terhadap Portugis pada tahun 1656. Adapun hasil perlawanan yaitu mengalami kegagalan. Hal itu disebabkan Sultan Hairun ditangkap dan dibunuh oleh Portugis yang berpura-pura mengadakan perundingan. Selanjutnya, peristiwa perlawanan terhadap Belanda. Berikut ini adalah beberapa tokoh dari beberapa daerah yang memimpin perlawanan terhadap Belanda. Singsingamangaraja dari Sumatera Utara, Sultan Agung Tirtayasa dari Banten, Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta, Silas Papare dari Papua, Sultan Hasanuddin dari Makassar, Pangeran Antasari dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan Patimura dari Maluku. Untuk informasi lebih lengkap, para pemimpin perlawanan terhadap Belanda tersebut bisa kalian baca pada buku kalian halaman 19 sampai dengan 22. Ananda beriman, negara Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dan beragam pula sosial budayanya. Perbedaan suku, agama, ras, dan budaya merupakan keberagaman bangsa yang menjadi ciri khas Indonesia dan pembeda dengan negara lain. Maka, kita semua harus menghargai perbedaan tersebut. Berikut ini adalah faktor yang menyebabkan keberagaman Indonesia. Yang pertama adalah faktor letak geografis. Negara Indonesia dilalui garis khatulistiwa, berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dengan demikian, Indonesia terletak di jalur strategis pelayaran, perdagangan, dan transportasi dunia. Yang kedua adalah faktor sejarah. Kedatangan bangsa penjajah menyebabkan percampuran budaya asing karena penjajah berbaur dengan rakyat Indonesia cukup lama, sehingga tercipta budaya baru. 3. Faktor perbedaan kenampakan alam. Wilayah Indonesia terdiri dari pulau-pulau mengakibatkan sulit berhubungan satu sama lain, sehingga masing-masing pulau mengembangkan cara hidup dan kebiasaan masing-masing. 4. Adalah faktor keturunan. Keturunan dibedakan antara ras dan suku. Ras merupakan sistem pengelompokan manusia secara fisik, sedangkan suku adalah kesatuan sosial berdasarkan kesadaran identitas perbedaan budaya, terutama bahasa. Berikut ini adalah beberapa ras yang ada di Indonesia.
Berikut ini adalah suku di Indonesia. Percampuran antara ras Asia menghasilkan suku-suku bangsa di Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat pada buku kalian halaman 24. Sejak dirintisnya Organisasi Nasional Budi Utomo, para pemuda tergugah membentuk organisasi-organisasi, di antaranya organisasi bersifat kedaerahan, nasional, dan organisasi bersifat keagamaan. Untuk menyatukan organisasi tersebut diadakan Kongres Pemuda. Selama zaman penjajahan Belanda, Kongres Pemuda di Indonesia diselenggarakan 2 kali. Kongres Pemuda Indonesia I berlangsung di Jakarta pada tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei tahun 1926. Kongres Pemuda Indonesia II berlangsung di Jakarta pada tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928. Pada saat Kongres Pemuda I berlangsung, diikuti seluruh organisasi pemuda, namun belum menghasilkan keputusan. Lalu dilanjutkan Kongres Pemuda II. Adapun hasil keputusan Kongres Pemuda II adalah menerima lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia, menerima Sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia. Semua organisasi pemuda dilebur menjadi satu dengan nama Indonesia Muda, berwatak nasional dalam arti luas. Diikrarkannya Sumpah Pemuda oleh semua wakil pemuda yang hadir. Berikut merupakan Ikrar Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Selanjutnya adalah masa pergerakan kebangsaan dibedakan menjadi 3 masa, yaitu pada masa awal pergerakan nasional tahun 1900-an. 2. Masa awal radikal tahun 1920 sampai dengan 1927. 3. Masa moderat tahun 1930-an. Informasi lebih jelasnya bisa dibaca pada buku kalian halaman 29. Berikut, amatilah berbagai faktor yang mendorong munculnya rasa kebangsaan pada tabel berikut ini. Faktor internal yang pertama, kenangan kejayaan masa lalu pada masa kerajaan. 2. Perilaku Belanda yang menyengsarakan rakyat Indonesia sehingga menimbulkan rasa senasib sepenanggungan rakyat Indonesia. 3. Lahirnya kaum terpelajar. 4. Lahirnya kelompok terpelajar Islam. 5. Lahir dan munculnya semangat persamaan derajat pada masyarakat Indonesia. Kemudian untuk faktor eksternal, 1. Perkembangan nasionalisme di berbagai negara, seperti pergerakan kebangsaan India. 2. Adanya politik etis dari Belanda. 3. Peristiwa Perang Dunia I menyadarkan kaum terpelajar mengenai penentuan nasib bangsanya sendiri. 4. Munculnya dorongan untuk melawan penjajah karena perbedaan ideologi. 5. Kemenangan Jepang atas Rusia. Ananda yang beriman, adat istiadat, bahasa, dan sistem kekerabatan adalah warisan budaya yang tidak ada kaitannya dengan pengajaran agama. Khususnya adat istiadat terkadang berseberangan dengan ajaran agama. Walaupun kita berbeda adat istiadat, budaya, bahasa, agama, dan warna kulit, kewajiban kita bertoleransi dan menghargainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai dan memerintahkan umatnya berbuat baik dan berlaku adil kepada sesama. Berikut adalah perbedaan dalam keberagaman masyarakat. Yang pertama adalah adat istiadat. 2. Bahasa daerah. 3. Sistem kekerabatan. Setiap suku bangsa pasti memiliki adat istiadat tertentu, meliputi upacara adat dan kebiasaan-kebiasaan lain. Kebiasaan-kebiasaan tersebut sudah dijalankan secara turun-temurun dalam suatu suku. Contohnya,
tradisi tahlilan di suku Jawa, upacara Rambu Solo di Toraja, Sulawesi Selatan. Kemudian, bahasa daerah. Setiap suku bangsa biasanya memiliki bahasa daerah tertentu, sebagaimana contoh suku Jawa memakai bahasa Jawa dalam melakukan percakapan sehari-hari. Suku-suku bangsa lainnya pun menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. 3. Sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan merupakan sistem keturunan yang dianut oleh suku bangsa tertentu berdasarkan garis ayah, garis ibu, atau kedua-duanya. Sistem kekerabatan dibagi menjadi 3, yaitu 1. Sistem kekerabatan patrilineal, di mana kedudukan ayah lebih utama dari kedudukan ibu. Contohnya masyarakat di Sumatera Selatan, Tapanuli, dan Bugis, Batak, dan Ambon. 2. Sistem kekerabatan matrilineal, yaitu mengikuti garis keturunan ibu. Contohnya masyarakat di Minangkabau. 3. Sistem kekerabatan bilineal, yaitu mengikuti garis keturunan kedua orang tua. Nah, Ananda yang beriman, untuk menambah wawasan kalian semua, ayo mengamati teks Lahirnya Budi Utomo pada halaman 27. Berdasarkan teks narasi sejarah tersebut, carilah informasi penting dengan menjawab pertanyaan nomor 1-4, kemudian tuliskan jawabannya di buku tugas kalian. Ingatlah, sebelum mengumpulkan tugas kalian kepada Ustadz Ustazah, minta bantuanlah kepada kedua orang tua kalian untuk mengoreksinya terlebih dahulu. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat mudah kalian pahami. Karena wabah corona masih melanda negara kita, maka biasakan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan hindari kerumunan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum.